Halo Sobat Sosial, ada kabar gembira terkait pencairan PKH. Nah, saat ini pencairan PKH akan dicairkan sebanyak 3 kali. Bagaimana informasinya? Simak terus video ini sehingga Sobat Sosial tidak mengalami gagal paham. WaveMile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya hari ini? Saya kira tentunya sangat luar biasa, terus terjaga kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi terkait pencairan PKH di tahap 1 di termin yang ketiga. Nah, kalau pada judul di atas bahwa PKH akan dicairkan sebanyak 3 kali. Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, mohon dukungan Sobat Sosial untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel Budi Sometimes. Nah, jika video kali ini bermanfaat, silakan untuk diklik like dan dibagikan ke media sosial yang lain sehingga Sobat Sosial yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Dan jika ada pertanyaan, jangan lupa untuk dikomen di kolom komentar YouTube sehingga kami akan menjawab lewat chat dan juga bisa langsung dijawab lewat video. Nah, saya akan melanjutkan informasinya. Nah, Sobat Sosial, untuk diketahui bersama bahwa pencairan program Keluarga Harapan itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, untuk tahap yang pertama itu pencairan dilakukan pada bulan Januari, dan untuk tahap yang kedua pencairan dilakukan pada bulan April, dan untuk tahap yang ketiga pencairan itu dilakukan pada bulan Juli, dan tahap yang keempat itu dicairkan pada bulan Oktober. Nah, bagaimana dengan informasi pencairan 3 kali? Nah, begini informasinya. Sobat Sosial, pada tahun 2021 pencairan program Keluarga Harapan itu ada sebanyak 10 juta KPM atau keluarga penerima manfaat. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa pencairan tahap pertama itu terjadi pada minggu pertama dimulai dari tanggal 4 Januari. Itu ada sebanyak 10 juta KPM ya. Akan tetapi ternyata masih banyak KPM yang dana PKH-nya itu masih kosong atau zong ya. Nah, hal ini disebabkan karena beberapa alasan atau masalah, antara lain data KPM yang bermasalah atau anomali, misalnya seperti ID BDT yang ganda atau tidak mempunyai ID BDT, juga misalnya ada yang nicknya ganda atau anomali, ada juga yang datanya itu tidak sepadan dengan Dukcapil, dan juga berbagai macam masalah ya. Ada begitu banyak persoalan masalah data KPM itu yang tidak valid. Karena itu ada proses perbaikan dan berimbas pada saldo KPM PKH itu menjadi zong. Itulah yang menyebabkan mengapa saldo PKH itu 0 sampai saat ini. Nah, karena itu pihak dari operator DTKS atau 6MG juga lagi melakukan proses
perbaikan data juga dilakukan oleh operator PKH yang berada di kabupaten bersama-sama dengan pendamping PKH lewat aplikasi IPKH juga melakukan perbaikan data pemadanan sehingga data KPM itu bisa sepadan. Setelah proses perbaikan data anomali atau data bermasalah yang dilakukan oleh operator DTKS atau 6NG dan juga operator kabupaten di program Keluarga Harapan, akhirnya pada pertengahan bulan Januari pencairan PKH tahap 1 untuk termin yang kedua atau gelombang yang kedua juga sudah dicairkan kurang lebih ribuan KPM di seluruh Indonesia. Nah, di daerah dampingan kami itu ada sebanyak 2 orang saja yang sudah dicairkan dan juga masih banyak, ada sekitar belasan KPM di daerah dampingan kami itu sampai saat ini belum cair. Nah, itu artinya kalau di Indonesia masih banyak juga atau masih ada ribuan KPM yang tentunya belum cair, artinya masih dalam proses perbaikan data yang bermasalah. Selanjutnya, pada tanggal 21 Januari kemarin, Kementerian Sosial telah mengeluarkan SK penyaluran tahap 1 termin yang ketiga. Dan pada tanggal 26 Januari tahun 2021, Kementerian Sosial juga telah mengeluarkan SK SP2D ya, dan telah dikirimkan ke masing-masing kabupaten. Itu artinya ini merupakan kabar gembira yang mungkin sangat ditunggu-tunggu oleh KPM PKH yang tadinya saldonya masih kosong dan masih dalam proses perbaikan. Tentunya akan segera dicairkan. Jadi jangan sampai gagal paham, karena yang akan dicairkan ini adalah KPM PKH yang tadinya saldonya masih nol karena masih dalam proses perbaikan data. Nah, bagi sobat sosial atau KPM PKH yang sudah menerima informasi ini, sebaiknya jangan terlalu terburu-buru untuk langsung mengecek di bank ataupun di ATM atau di agen warung terdekat. Karena biasanya ketika telah dikeluarkan SP2D, biasanya itu kurang lebih seminggu baru akan dilakukan pembayaran oleh pihak Bank Himbara. Dan perlu diketahui bahwa di setiap daerah dan di setiap Bank Himbara itu pencairannya itu dilakukan berbeda-beda, tidak secara serentak. Nah, oleh karena itu bagi KPM PKH yang mungkin saat ini masih saldo nol, sebaiknya tidak langsung menuju ke ATM, akan tetapi menunggu informasi dari pendamping PKH-nya masing-masing. Kenapa harus menunggu instruksi pendamping PKH-nya masing-masing? Karena bisa jadi setelah menerima informasi ini, bisa jadi nantinya KPM PKH itu akan mengalami zonk. Bisa saja karena mungkin belum disalurkan pembayarannya, atau bisa jadi namanya tidak masuk dalam data bayar di termin yang ketiga. Karena itu, untuk memastikan apakah nama-nama KPM ini sudah cair, segera menghubungi pendamping PKH-nya masing-masing untuk bisa mengecek apakah nama-namanya itu sudah masuk dalam daftar bayar pada termin yang ketiga. Nah, bagi sobat sosial atau KPM PKH yang mungkin saat ini namanya belum ada pada termin yang ketiga, semoga ada pencairan tahap 1 di termin yang keempat jika masih ada. Nah, karena itu proses perbaikan data saat ini masih sedang berlangsung. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa pencairan PKH
cair 3 kali merupakan pencairan PKH tahap 1 di termin yang ketiga atau gelombang yang ketiga. Dan pencairan PKH ini bukan pencairan PKH yang sebelumnya sudah dicairkan, akan tetapi yang dicairkan adalah KPM PKH yang saldonya masih kosong atau masih bermasalah dan dalam proses perbaikan. Setelah proses perbaikan terjawab sudah bahwa pencairan PKH di termin yang ketiga itu akan segera dicairkan. Nah, demikian informasi terkait pencairan PKH tahap 1 di termin yang ketiga, dan semoga bagi yang mungkin saat ini namanya belum masuk dalam daftar bayar di termin yang ketiga, itu bisa ada lagi di termin yang keempat. Perbanyak di doa ya buat sobat sosial atau KPM PKH yang mungkin saja namanya itu belum masuk di daftar bayar di termin yang ketiga. Nah, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat sobat sosial semua. Terima kasih dan salam PKH.